Halo, selamat malam. Dari PT gitu langsung aja. Mas Rizal dari PT MOI. Bu Adi Purwanto, salamnya Bu. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. malam. Bu Aini, Saleha, Waalaikumsalam. Wah, dari di semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mitra usaha, sahabat sepanjang masa, selamat malam. Sahabat di sana, bagaimana kabar Anda? Malam hari ini jumpa kembali bersama dengan saya Ayu Putri di 99.2 FM Radio Kisah Pemurah. Kebersamaan kita malam hari ini ya, yang mana tadi sudah diaturkan untuk openingnya berbeda dari sebelumnya. Kalau biasanya di hari Jumat malam kita sama-sama santai untuk mendengarkan lagu, tapi untuk malam hari ini spesial, sangat-sangat spesial, apalagi di awal bulan Desember dan jelang akhir tahun 2021. Apa yang spesial malam hari ini ya? Talk show bersama dengan PKK Kabupaten Blora ya. Oh, ini koreksi TP PKK Kabupaten Tim Blora. penggerak PKK. Oke, kalau tadi sudah mendengar satu suara dari sana, saya tidak sendirian di kesempatan malam hari ini, sahabat XFM ya, untuk talk show Aku Hatinya PKK Jumat 3 Desember 2021. Malam hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat-sangat tidak saya duga sebelumnya dan juga suatu kehormatan. Ada Ibu Hajah Ainia Saliha selaku Ketua TP PKK Kabupaten Blora. Halo, selamat malam Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Hajah Ainia Saliha langsung live dari 99.2 Radio Eksapa Blora. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk datang. Kemudian narasumber yang kedua kita ada Ibu Sri Mulyani Adi Purwanto. Ini selaku Ketua Bidang 3 TP PKK Kabupaten Blora. Sugeng Dalu Ibu. Sugeng Dalu Mbak Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, masih ada dua lagi untuk narasumber malam hari ini yang dari PT Moringa Organik Indonesia juga kita hadirkan malam hari ini untuk ikut melengkapi ya. Ada Mas Rizal dari PT MOI. Selamat malam Mas Rizal. Halo, selamat malam. Iya, penyegar satu. Kemudian yang terakhir selaku moderator pastinya ada Bapak Kuat Murjito selaku praktisi pertanian modern, ekowisata dan konservasi Blora Open Field Trip ya. Selamat malam Pak Kuat. Selamat malam Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar sangat baik sekali. Terima kasih Pak Kuat untuk malam hari ini yang sudah mau menjadi moderator dan luar biasa sekali ya. Karena pembahasan kita cukup panjang, langsung kita persingkat saja di kesempatan kali ini. Baik, Ayu dan sahabat XFM dimanapun Anda berada. Malam ini kita cukup spesial ya. Tidak seperti biasa, kita kedatangan The First Lady-nya Blora, Bu Aini Saleh yang sudah hadir. Terima kasih Ibu sudah rawuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Iya. Kalau ini bisa ketemu teman-teman yang luar biasa. Dan bisa menyapa seluruh anggota PKK ya Bu, yang saya dengar malam ini mereka juga wajib mendengarkan siaran ini ya Bu ya. Iya, perdana. Perdana ya. Wajib kita sudah himbau kepada teman-teman PKK sampai di tingkatan desa. Kita juga menyapa mereka ya, ibu-ibu hebat tim penggerak PKK di Kabupaten, terutama di bidang 3 ya Bu ya. Yang malam hari ini kita akan bahas di bidang 3, karena seperti kita tahu PKK itu ada beberapa bidang, yang pertama dari bidang 1, bidang 2 dan bidang 3 setelah bidang 4 ya. Dan malam hari ini bidang yang menangani tentang pangan, pengarangan dan juga tata laksana rumah tangga ya, itu adalah bidang 3. Dan juga sudah hadir juga selain Ibu Aini Saleh juga Ibu Sri Mulyani Adi Purwanto. Beliau juga adalah ketua bidang 3 tim penggerak PKK Kabupaten Blora. Gitu ya, Bu Adi Purwanto, ready Ibu ya? Iya, betul Pak Kuat. Terima kasih. Ya, dan juga tadi sudah juga dikenalkan sama Ayu adalah Mas Rizal ya. Beliau masih sangat muda, ganteng banget ya orangnya. Kalau Anda lagi lihat live streaming saya di Instagram, bisa lihat ya. Ganteng banget. Beliau adalah manajer operasional dari PT Moringa Organik Indonesia ya, MOI, yang ada di Kunduran ya Mas ya. Betul. Oke, ada di Kita Kunduran. mau tahu Moringa ini? Moringa adalah perusahaan yang mengolah kelor ya. Betul. Dan sesuai dengan tema kita malam hari ini, yuk kita akan membahas satu tema, gerakan menanam kelor untuk mencegah stunting, gitu ya, Bapak Ibu dan yang ada di sini. Kita akan bahas itu.
tadi yang masih belum mengerti terkait dengan so aku hatinya PKK itu apa sih? Ternyata ada singkatannya Pak Fuad ya. Ini dia. Amankan dan kukuhkan. Iya. Itu disangkan ini. Aku hatinya PKK. Amankan, kukuhkan, halaman. Amankan, kukukan, halaman asri, teratur, indah dan nyaman. Jadi, masih ada lanjutannya. Wow. Nah ini mungkin saya akan ajukan satu pertanyaan dulu ke Ibu sebelum kita nanti masuk di tema kita malam hari ini tentang PKK. Banyak orang yang mungkin sudah sangat familiar ya dengan singkatan PKK itu. Dulu ada beberapa kali perubahan ya kalau nggak salah, dari pendidikan kesejahteraan keluarga sampai hari ini menjadi pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Nah, ini pertanyaan untuk Ibu Aini ya. Seberapa antusias Ibu, ibu-ibu zaman sekarang ini untuk melaksanakan kegiatan di PKK? Saya lihat ada 10 program pokok PKK yang cukup keren sebenarnya. Banyak sekali bidang kehidupan yang sudah tercantum dalam dalam program PKK ini. Dan seperti apa antusiasnya saat ini di zaman yang sudah masuk di zaman milenial ini ya, seberapa antusias mereka dan apa saja kendala yang ada di lapangan? Monggo Ibu. Oke, baik, terima kasih Pak Fuad. Jadi memang PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga ini memang kalau dilihat ya, didengarkan gaungnya kurang gaung, tetapi kurang gaung di peran katanya ya. Padahal luar biasa perannya itu, membantu pemerintah sedemikian rupa, dari pemerintahan pusat, provinsi sampai kabupaten sampai di tingkatan desa, ada di desa wisma juga kita punya. Dan bagaimana ibu-ibu bergabung dengan PKK sebenarnya ya luar biasa, banyak hal yang positif yang didapatkan, pendidikan dari semua ilmu itu didapat dari pendidikan sekolah asuh, pendidikan termasuk pemanfaatan lahan pekarangan, bagaimana bertata sanang yang baik, termasuk juga konservasi lingkungan Bu ya. Konservasi lingkungan juga ada. Tentang stunting itu sendiri, tentang bagaimana berkooperasi juga. Bagaimana berkooperasi UP2K ya. UP2K itu pemberdayaan pendapatan keluarga. Ya. Banyak sekali ya. Sehingga kalau kalau masuk tergabung dalam PKK itu gelarnya itu bisa banyak banget ya. Iya, seharusnya begitu ya. Nah, makanya harus antusias orang ibu-ibu masuk PKK itu harus antusias ya, harus tahu maknanya, tahu manfaatnya. Sehingga mereka betul-betul enjoy di situ, bahwa akan ada ilmu yang luar biasa untuk bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian. Kendala apa sih Bu yang selama ini sering muncul ketika 10 program keren itu sebenarnya yang sudah lama ya Bu ya? Saya dengar PKK itu justru lahirnya dari Jawa Tengah ya? Dari Jawa Tengah tahun berapa itu? Tahun 1960 aneh ya? Keren ya, tadi Jawa Tengah jadi 27 Desember 1962. Oke, jadi sudah lama sekali. Tetapi memang tadi Ibu sampaikan gaungnya belum begitu ada. Kendala apa sih sebenarnya yang kita hadapi ketika 10 program pokok yang keren itu tidak bisa benar-benar dilaksanakan? Karena kalau 10-10-nya sudah di handle semua, itu udah beres semuanya ya. Iya, udah tuntas semuanya kayaknya sudah keren banget itu. Program lama yang sampai hari ini pasti belum bisa dimaksimalkan begitu. Gaung PKK-nya itu, nama PKK-nya sudah lama ya. Maksudnya kita familiar sekali sedikit-sedikit kalau apa PKK. Laki-laki PKK. Yang belum terasa begitu familiar itu peranannya itu. Fungsinya. Peranannya tidak dianggap serta-merta membantu pemerintah, belum dianggap seperti itu, padahal luar biasa. Ada 10 program pokok PKK-nya nanti Bu Adi yang nanti menjelaskan ya Ibu ya. Saya hanya melihat setelah keliling ya, sampai dari awal dilantik, terus saya terus berkeliling itu menggali apa yang terjadi di bawah, sehingga saya pun menyimpulkan bahwa peranan PKK memang tidak akan melihat kalau pihak pemerintah desanya pun tidak melibatkan. Pemerintah desanya tidak mensupport secara moral maupun finansial untuk operasional program ya. Lalu tidak dilibatkan dalam upaya musrembur
Bangdes, musrenbang gitu ya. kecamatan. Dan satu lagi mungkin tidak hanya sebagai satu kewajiban yang diperintah oleh atasan ya Bu, artinya sesuatu yang tidak muncul nilai kesadarannya mungkin ya dari sana jadi kurang maksimal ya seperti itu. Jadi memang oke lah, sumber daya manusianya memang itu problem juga ya, bahwa ketua PKK desa tidak semua daya tangkapnya sama. Betul, ya ketika pemerintah melibatkan itu seyogyanya, memang ini sudah saya uri-uri dari desa ke desa bahwa ibu sebagai ketua PKK desa harus berani memberikan saran, gagasan, pertanyaan, ide dan lain sebagainya kepada perangkat, kepada Pak Kepala Desa, lintas sektoralnya. Semua itu harus ikut satu sama lain, harus bersinergi. Jangan ibu diam saja. Kalau kediam bisa jadi memang akhirnya tidak dipertimbangkan adanya usulan, adanya permasalahan. Ketika kita berpendapat dalam suatu musrenbang, ketika tidak diajak musrenbang ikut. Bisa ya? Jadi bisa ya? Bisa ya? Biasanya kalau di masyarakat kita kan kalau tidak diundang berarti kita nggak bisa punya hak untuk ikut bermusyawarah dong. Iya memang, makanya kalau tidak diajak ikut saja. Begitu juga kemarin Pak Binwil di kecamatan dan di desa. Saya berharap mungkin satu-satunya Kabupaten Blora yang PKK-nya ketika Pak Binwil mengajak serta yang namanya Pak Kades, Kadesnya. Jadi meskipun atau kepala desa baik itu perempuan laki-laki itu semua ikut hadir, bukan karena saya ingin melangkah lebih jauh karena porsi saya tetap porsi PKK, hanya itu harus bersinergi. Andai kata pemerintahan pusat, provinsi, desa, kabupaten sampai ke desa itu adalah kaki kanan untuk mensukseskan suatu tujuan yang sama, maka anggaplah PKK atau ibu-ibunya ini adalah kaki kiri, tangan kiri untuk mensukseskan tujuan yang luar biasa. Jadi semua potensi yang ada di saya itu bisa terangkat semua Ibu, kalau mereka bisa ikut berpartisipasi dan ikut ambil bagian dalam program tersebut. Luar biasa, 10 program pokok PKK-nya kalau dilakukan dengan baik, sinergitasnya efektif, selesai sudah ya. Nggak ada yang namanya stunting, nggak ada yang namanya anak pernikahan di bawah umur, nggak ada anak AKB itu angkanya naik tinggi, nggak ada vaksinasi yang masih belum terserap jauh. Nanti 10 PKK. Baik, Bu Aini keren ya jawabannya ya. Dan yuk, kalau Anda dengar suara Bu Aini ini kan broadcast voice banget ya. Beliau sangat penyiar radio banget nih. Penyiarnya minder ini. Ya, sekarang saya ke Bu Adi ya. Bu Adi beliau adalah ketua bidang 3 yang membidangi tentang pangan, sandang dan juga perumahan ya Bu ya. Tentang tata laksana rumah tangga ya. Nah Ibu, ini saya juga dengar nih PKK itu masih dipandang sebelah mata nih. Menurut Bu Adi, kenapa masih dipandang sebelah mata Bu? Dengan program-program yang tadi sudah disampaikan oleh Bu ketua tim penggerak PKK itu dengan 10 program, sebenarnya program yang sangat keren banget, tapi kenapa sampai hari ini masih kurang maksimal kita dengar perannya di masyarakat. Monggo. Terima kasih Bapak Kuat. Jadi begini, memang betul untuk peran PKK ini masih ada sebagian yang memang masih memandang sebelah bahwa peran PKK ini kurang. Namun tidak semuanya beranggapan demikian. Karena dengan 10 program pokok PKK yang perlu kami jelaskan sedikit, bahwa 10 program pokok PKK di sini itu dibagi menjadi 4 bidang pokja. Yang mana setiap pokja dari pokja 1 ini membidangi 2 kegiatan, 2 program, yaitu program gotong royong dan program yang pertama penghayatan pengamalan Pancasila. Bidang 1 ya Bu ya? Ya, bidang 1. Yang kedua adalah gotong royong. Untuk bidang 2 ini membidangi pendidikan dan keterampilan dan juga pengembangan kehidupan berkooperasi. Sedangkan untuk bidang saya, bidang 3
ini Pak Kuat tadi sudah hafal. Ini saya karena Pak ini mitra kerja saya. Ya, kebetulan Pak Kuat ini juga membantu kami di Pokja 3 membidangi pangan, sandang dan perumahan tata laksana rumah tangga. Yang terakhir bidang Pokja 4 itu antara lain membidangi kesehatan, terus kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan silang. Jadi semua sebetulnya sudah masuk di situ. Ya, mengapa masih dipandang sebelah mata? Ini karena memang untuk kegiatan di bawah, khususnya di tingkat desa, ini kurang inovasi. Kurang inovasi ya? Ya, kurang inovasi dan kurang bervariasi. Berkaitan dengan SDM ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Aini ya? Ya. Jadi begini, kegiatannya biasanya itu hanya arisan. Arisan gitu dicocok mungkin bagi ketua tim penggerak PKK yang memang pendidikannya mungkin kurang. Ini penyampaian dari kecamatan ini mungkin tidak terserap keseluruhan sehingga kadang-kadang dipandang sebelah matanya. Dan dipandang tidak menarik juga Bu ya? Kurang menarik karena kurang inovasi dan kurang variasi. Padahal saya tertarik loh Bu, bahkan saya punya cita-cita ingin jadi anggota tim PKK loh dia. Asik. Alhamdulillah. Cocok sekali nih. Iya. Dan ini ya Bu ya, yang satu lagi ya, yang tidak banyak orang tahu ternyata tim penggerak itu juga bisa cowok ya Bu ya. Tadi saya dan Mas Rizal ternyata yang selama ini kita dengar kan ibu-ibu ya, identik dengan ibu-ibu. Ternyata yuk ini kayaknya menarik juga nih. Bisa bareng sama ibu-ibu terus nih kalau jadi anggota tim gerak PKK. Gimana Bu tadi? Kebetulan begini, ini sudah diawali dari tim penggerak PKK Kabupaten sendiri. Itu sudah ada cowoknya satu. Kebetulan masih single Mas Yoga. Dan nanti insya Allah Ibu ini Pak Kuat bisa bergabung. Oh iya, alhamdulillah. Terwujud cita-citaku yuk. Alhamdulillah. Begitu ya. Iya. Terima kasih Bu Adi Purwanto. Beliau adalah ketua bidang 3 yang membidangi tadi ya tentang pangan, perumahan, dan yang kemarin saya juga bantu beliau dalam mengikuti lomba video medsos ya, apa itunya PKK. Jawa Tengah Pak ya. Nah, kemarin juga disiarkan di Radio Sabang. Kita minta bantuan untuk like dan dan komen ya kemarin ya. Selagi kita bisa mensupport Bu, kita akan support sepenuhnya, apalagi kalau Ibu PKK-nya inovasi-inovasi seperti ini. Nah, yang saya juga kadang masih memiliki satu pertanyaan itu Bu, kalau dari tim penggerak yang paling atas seperti Ibu gitu ya, yang di Kabupaten Blora ini sudah memiliki istilahnya program-program yang jelas sudah jaringan digaungkan, tapi ternyata di desa masih juga belum tersampaikan. Nah, terkait dengan ibu-ibu yang tergabung dalam TP PKK ini yang masih di kecamatan atau yang masih di desa ini, apakah juga ada pelatihan khusus yang dari panjenengannya supaya untuk menyamakan persepsi gitu Pak ya? Jadi kan perlu juga meningkatkan kualitas SDM soft skill juga ya. Gitu. Kita kan tidak bisa serta-merta ini menunjuk asal nunjuk gak bisa, gitu kan? Betul. Nah, kalau ibu-ibu yang tadinya misalkan hanya arisan saja, acaranya, tapi kalau bisa ada pelatihan secara rutin untuk pengembangan SDM-nya, pasti akan lebih luar biasa. Kalau saya kemarin melihat sendiri dan saya jadi pelakunya ya. Jadi di tim penggerak PKK Kabupaten kami kemarin diundang yuk, dan saya berbagi dengan ibu-ibu yang cantik-cantik ini tentang bagaimana cara memanfaatkan limbah di lingkungan rumah tangga kita, sehingga hal-hal sederhana yang bisa kita aplikasikan kepada atau ke lingkungan rumah tangga kita bisa dengan mudah kita sampaikan gitu ya. Gitu ya Bu Adi ya. Betul. Jadi kami tambah begini Mbak Ayu. Program dari tim penggerak PKK Kabupaten sendiri ini contoh, misalnya ada pergantian ketua tim penggerak PKK kecamatan atau mungkin ke desa yang baru. Ini dari tim penggerak PKK Kabupaten itu memprogramkan agar supaya ketua tim penggerak PKK kecamatan yang baru maupun tim penggerak PKK desa yang baru ini diberikan pelatihan terlebih dahulu sehingga dia akan memahami 10 program pokok PKK itu seperti apa, kegiatannya seperti apa, termasuk mungkin administrasi yang mungkin dilengkapi seperti apa. Jadi seperti itu. Selain juga kegiatan yang berhubungan dengan Pokja yang sudah kami sampaikan tadi, termasuk mungkin dari Pokja 1 karena
di Blora itu pernikahan dini agak tinggi, itu bekerja sama dengan PA. Beliau ini Ibu Ain ini juga sudah langsung beliau mungkin nanti menemui. Sudah menemui bulan Juni saya. Gitu ya, Bu. Silakan Bu, ini mungkin bisa ditambahkan. Pengadilan agama terkait tingginya pernikahan anak Usia dini di Blora. Ya, di masa pandemi ini angka pernikahan anak rasanya memang di seluruh Indonesia, beberapa kabupaten termasuk Blora ini juga menyumbang persentase tinggi di Indonesia, bahwasanya selama pandemi angka pernikahan anak itu naik drastis. Oh gitu ya? Iya, jadi ini luar biasa. Kami harus sebagai PKK kembali lagi kita membantu pemerintah untuk mengidentifikasi lah. Kita ini belajar untuk mendata apa yang terjadi di bawah, lalu kita identifikasi masalahnya seperti apa. Ya ternyata memang kendala pandemi impact-nya luar biasa di segala lini kehidupan, termasuk aktivitas anak remajanya yang biasanya sekolah, dia harus daring dengan HP, dan itu kalau di desa-desa tidak semudah itu, dia harus mencari sinyal ke jauh, sedangkan jauh di mana, mungkin bisa jadi di bukit mana yang orang tuanya juga tidak tahu, tidak bisa memantau, jangan kan di bukit, di kebun di mana yang ada sinyal, di lapangan mana, di rumah saja kadang orang tua juga tidak bisa memantau ketika anak pegang HP. Nah, sedangkan HP sendiri tidak serta-merta itu pelajaran yang dibuka kan. Bisa yang lain-lain ya. Ini apalagi mereka juga mengerjakan tugas juga dibantu Google kan, dimana Google itu pilihannya luar biasa banyak. Oke lah, 1-2 mungkin klik ini, tapi sekian banyak anak yang diklik itu yang tidak sesuai dengan harapan kita semua, sehingga keluar rumah juga bisa jadi ininya kemana-mana juga. Ini satu kendala kita, dan faktor ekonomi juga seperti itu ya. Selama pandemi mungkin banyak orang di rumah, pekerjaan sudah tidak bisa diandalkan, sehingga di rumah pendapatan otomatis menurun, sehingga sudahlah Dok, nikah saja lah. Mumpung silah kok kesuge. kan beban gitu ya. Seolah-olah padahal kalau belum cukup umur, rentetan masalah itu tidak akan selesai. Gitu ya. Karena ketika dia menikah muda, lalu hamil dalam kondisi yang belum siap, reproduksi secara mental juga, psikologisnya belum siap, maka kesananya juga dia akan hamil dalam kondisi mungkin kekurangan anemia juga, belum sempat terdeteksi. Hamil begitu melahirkan, anaknya bisa jadi stunting, dan ada hubungannya dengan stunting, ada penyakit bawaan. Mungkin dia sendiri juga ketika mau melahirkan juga kan risiko tinggi kalau anak-anak di bawah usia itu sebenarnya, sehingga bisa jadi kalau antara anaknya yang selamat atau ibunya, atau sebaliknya, atau dua-duanya selamat tapi kemungkinan nanti stunting, kemungkinan ada penyakit bawaan. Bagaimana dengan pola asuhnya? Rentetan banyak sekali. Sangat panjang sekali karena tadi ada langkah yang, dan belum lagi KDRT yang mungkin karena psikologinya belum siap, sehingga sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit putus asa. Yang banyak sekali hal, makanya harus kita gali sedemikian rupa, termasuk kemarin saya bulan Juni itu juga saya minta waktu kepada PA Pengadilan Agama untuk mencari tahu kenapa PA itu yang dianggap sebagai kunci. Kalau di sini ditolak, lari aja ke PA, pasti dikasih dispensasi nikah. Bisa ya. Seperti itu. Ini coba kita mau audiensi sama PA dan timnya di sana. Alhamdulillah kita waktu itu diterima dengan baik, dan kita melakukan audiensi selama 2 jam setengah. Dan hasilnya? Dan hasilnya memang luar biasa. Oh gitu ya? Kita dari 900
apa namanya pengajuan itu hampir semuanya disetujui. Oh, gitu ya. Hampir semua ya. Dan lolos semuanya ya. Nggak sampai 5 atau 10 gitu ya. Sekian ratusnya disetujui. Ini apa ya, semua itu MBA semua. Iya, iya. Managed by accident ya. Semua. Gitu ya. Rata-rata begitu, Bu. Pak, tolong ini apa namanya? Kalau misalnya seperti itu apa namanya? Syarat seperti apa sih sehingga apa namanya? Tentu ada pertimbangan sedemikian rupa dulu kan, walaupun BPS ini dan dibuktikan dengan apa lagi? Oh, gitu ya. Ya kami meminta surat keterangan dari rumah sakit, Bu. Oh, gitu ya. Atau dari tim kesehatan, tugas kesehatan untuk memberikan bukti itu bahwa dia karena ada accident ya. Lalu ada juga surat dari apa namanya kelurahan atau desa untuk memberikan surat keterangan lah bahwa ini. Jadi pertimbangannya lebih banyak karena ini ya Bu ya, kemanusiaan ya. Jadi Pak, misalnya kalau tidak dinikahkan ya nanti nggak ada bapaknya, lebih kepada faktor agamanya ya. Betul. Supaya dia betul, punya bin atau binti punya gitu kan. Lalu ketika apa semuanya dari sekian itu MBA semua, terus ya kalau ya ada yang tidak, ada yang runtung-runtung, itu juga sudah meresahkan orang tua. Oh gitu ya. Malu aku, kamu udah runtung-runtung lendo, terus sedang nikah baik. Seperti itu ya. Berarti itu kan belum, Pak. Tapi kita nggak bisa ini, Bu, ini menurut beliau juga, waktu itu saya ditemui kepala PA yang masih Pak Ayib ya, sekarang beliau pindah di Purwakarta. Jadi apa namanya tadi, jadi ketika tidak merit by accident hanya masih runtung-runtung gitu, itu pun bagian dari yang disetujui. Kenapa disetujui, Pak? Ya nanti kalau itu sudah kita mediasi, tetapi kita juga nggak bisa melihat, menjamin kalau runtung-runtung apa ya nanti selamat. Runtung-runtung kalau nggak kewenangan orang tuanya jatuhnya ke sana lagi. Yang berdosa ya kita, PA. Jadi malu juga ya. Jadi saya baik. Cukup kompleks juga ya permasalahannya ya, dan butuh sinergi semua pihak harus memahami bahwa ada banyak faktor kerugian yang kalau memang itu terus dilanjutkan ya. Dan kalau kita kaitkan dengan tema kita malam hari ini, terus jelas ada hubungannya dengan stunting ya Bu ya. Karena dengan usia menikah yang dini itu juga akan menghasilkan keturunan yang bisa jadi kurang berkualitas juga ya. Nah ini saya mungkin belum tanya satu tamu kita, Pak Rizal. Beliau adalah manajer operasional dari PT Moringa Organik Indonesia. Jadi di perusahaan ini adalah perusahaan yang mengolah daun kelor ya, dan juga berbagai macam turunannya untuk dijadikan sebagai pangan dan nutrisi kayaknya. Betul. Nah ini sedikit cerita Mas Rizal tentang bagaimana PT Moringa ini dalam usahanya itu bisa untuk ini ya, untuk menjadikan bahan kelor sebagai bahan pangan yang nantinya bisa mencegah stunting. Nanti sebelum kita juga akan bicara tentang bagaimana tentang teknik budidayanya dan seterusnya. Monggo Mas Rizal bisa disampaikan ya. Oke. Sini aja Mas. Oke. Sebelumnya mungkin banyak yang belum kenal kelor. Iya. Karena pada saat awal juga kebanyakan taunya itu kelor itu tumbuhan liar. Dan bahkan ada yang bilang beracun. Iya, beracun ya. Pada saat festival saya bertanya, tahu kelor gak? Jawabannya, tahu, tanaman beracun. Oh gitu ya? Iya, padahal kalau di luar negeri kelor itu dijadikan sebagai makanan super. Iya. Superfood ya? Superfood, betul. Kenapa? Karena kandungan nutrisinya yang sangat tinggi dan tidak ada di tumbuhan lain. Lalu kalau ada hubungannya dengan stunting, jelas ada. Stunting itu kan disebabkan karena kurangnya nutrisi dalam tubuh. Nah, di kelor ada yang namanya zat asam amino. Asam amino tersebut merupakan rantaian untuk membentukkan protein. Nah, protein inilah yang mencegah stunting. Gitu ya? Iya, secara singkatnya seperti itu. Walaupun hubungan antara kelor dan stunting itu sangat banyak sekali, tapi dari inti permasalahannya itu proteinnya itu. Asam aminonya. Oke. Di kelor ada 18 asam amino dan proteinnya pun lebih tinggi daripada telur.
apalagi nutrisinya kalau dijelaskan cukup banyak sih. Cukup banyak ya. Jadi sedikit tentang tanaman kelor, dan sudah dari tahun 2017 sepertinya di Blora juga sudah mulai digalakan penanaman kelor ya. Ini juga budidayanya juga tidak sulit-sulit banget ya, bahkan dengan stek batang yang tumbuh di musim hujan seperti ini, ditancapkan di tanah aja udah bisa hidup ya. Dan mungkin saya ingin bertanya, ketika sudah jadi sebuah program yang ditanam atau dibudidayakan di pedesaan, kalau dari tahun 2017 berarti hingga sekarang sudah sekitar 4 tahun ya, dan tanaman yang selamat itu sekarang sudah lumayan tinggi dan sudah banyak sekali daun-daun yang bermekaran gitu yang tumbuh. Terus tapi di tingkat desa itu ternyata pemanfaatannya aja yang kurang. Nah, saya mau tanya ke Mas Rizal nih, bagaimana cara kita orang awam ya, kita sebagai orang yang tidak begitu familiar dengan teknik pengolahan yang mungkin agak rumit, seperti apa cara teman-teman kita di desa yang sudah nanam kelor, dan itu jumlahnya juga sudah lumayan banyak nih. Gimana sih cara pengolahannya yang sederhana, dan itu juga nanti jika akan bisa kita dapatkan nutrisi yang tadi disebutkan cukup banyak ya, bahkan masuk dalam kategori superfood ya, atau makanan yang super. Silakan Mas Rizal. Sebetulnya kami itu tidak pernah menyuruh agar orang beli produk kami. Moto kami kan jangan beli produk kami, tanam dan manfaatkan. Kita ajarkan mulai dari cara budidayanya dan cara panen. Kami selalu menganjurkan untuk membuat sayur kelor. Oh gitu ya? Iya, karena yang paling mudah, praktis, hemat, serta yang bisa kapanpun dan dimanapun itu sayur kelor. Dan memang yang terbaik itu sebetulnya sayur kelor. Tapi yang salahnya itu rata-rata suka disimpan dulu. Gitu Seharusnya petik langsung sayur. Karena kelor apabila setelah dipanen petik, itu dia hanya punya masa waktu 4 jam. Nah, setelah 4 jam itu kelor itu mengalami fermentasi. Gitu ya. Karena itu suka banyak temuan yang warnanya kuning, coklat. Nah, itu berarti sudah fermentasi. Kalau sudah terjadi fermentasi berarti tidak ada nutrisinya yang betul. Termasuk apabila dimakannya dengan ranting. Karena itu kita ada yang namanya fase lorot daun kelor. Yaitu pemisahan antara daun dengan rantingnya itu. Di rantingnya itu ada yang modern, tentu saja ya pakai alat. Dan kemarin sudah lihat ya Bu alatnya. Iya, betul. Kami. Kalau yang tradisional itu kita cukup sediakan tampah, kemudian dilapisi kain hitam, kemudian lorot daunnya, simpan daunnya di atas kain hitam, tutup kembali oleh kain hitam, digantungan di langit kamar-kamar. Tanpa harus terkena sinar matahari ya? Betul, tanpa matahari. Nggak boleh ya? Tanpa sinar matahari, maaf. Nah ini dia ya, hal-hal yang banyak kita nggak tahu ya. Dan sebenarnya caranya juga tidak susah-susah amat, tidak harus pakai mesin yang harganya mahal juga kan Mas Rizal ya? Lumayan. Gitu ya. Terus setelah 3 hari dia nanti kering. Nah itu setelah kering ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Kalau ingin dibuat teh daun atau infusi itu cukup diseduh. Kalau ingin dibuat teh celup itu diremas atau diserbukan. Cukup pakai tangan atau blender itu sudah cukup. Oh gitu ya. Udah itu memanfaatkan. Iya. Itu tinggal campurkan aja ke makanan serbuknya. Saya juga sempat dulu itu untuk yang PT Moringa Organik Indonesia yang asli dari Kunduran ya Pak ya? Iya. Betul. Asli dari Kunduran malah tidak terkenalnya di Blora Ibu. Iya. Terkenalnya tuh malah di NTB. Mancanegara. Iya, Di mancanegara juga. Yang dari Blora, Bapak yang tidak bisa hadir, Pak Dudi. Pak Dudi ya. Iya, malam Pak Dudi ini juga berantem. sempat menjadi narasumber, sempat dibuat dokumenter. Saya juga sempat melihatnya Ibu. Kalau tidak salah cukup beres juga. Ternyata dari Blora kok malah mengajarinya warga di NTB, NTT yang malah terkenal. Ini saya mungkin Padahal nilai ekonomisnya luar biasa. Ini saya mungkin bertanya lagi sama Bu Aini nih, kenapa programnya kok tanam kelor? Bukankah ada beberapa jenis tanaman yang juga masuk dalam kategori superfood ya? Sukun aroma durian itu juga superfood loh yuk. Ini kenapa milihnya kelor? Iya, betul. Untuk khusus untuk penanganan stunting, saya utamakan betul juga dengan PMT tambahan ya, pemberian makanan tambahan di posyandu, mau khususnya di anak yang terdeteksi stunting itu bahan tambahannya wajib ada kelornya. Kelornya. Dan ini sudah saya sampaikan dari bulan Mei kan saya mengadakan lomba ya. Saya mengadakan lomba bagaimana desa itu khususnya lokus desa stunting itu
menyelesaikan angka stuntingnya itu sampai ya menurun lah ya, menurun, sehingga saya perlu melombakan itu supaya mereka punya semangat antusias ya untuk itu ya. Antusias. Entah nanti walaupun kemarin itu belum ada terlalu berani aja, tetapi inilah jalan terbaik. Belum tahu karena hadiah apa, tapi ya, alhamdulillahnya sudah terlaksana dengan baik, dan kita sudah selesai di 3 bulan yang lalu sudah. Dan kemarin PKK Kabupaten mendapatkan ini Bu ya, alat mesin pengering dari PT Moringa. PT Moringa ya. Terima kasih banyak ya. Sampaikan salam saya ke Pak Budi. Dan betul 2019 itu desa punya program yang di desa punya program untuk pengadaan ya, pengadaan tanaman kelor per warga itu 2 tanaman. 2 tanaman ya, dengan tinggi waktu itu 1,5 meter lah ya, 1,5 meter, dan itu didanai desa, gitu ya? 1.500.000 lah, dan itu sudah cukup untuk memberikan 2 tanaman daun kelor ke warga-warganya, dengan harapan ya tentu ya tadi karena memang PT Moringa sudah melalang buana, sehingga kok bisa kita sendiri tidak ini, makanya terus ada program semacam itu. Lalu tahun 2020 ya kembali juga programkan satu desa itu 2 juta kalau tidak salah ya, 2 juta untuk ya tentunya kan sudah setahun nih, kan sangat cepat ini. Sangat cepat. Makanya ada 2020 itu ada pelatihan pengolahan, pengolahan daun kelor. Setelah budidaya, lalu pengolahan ya. Itu buat apa? Itu caranya di tahun 2020 itu. Sudah itu ya? Pengolahan, ya sudah hampir semua desa sudah. Memang ada beberapa desa yang kelornya entah kemana gitu ya. Memang ada ya walaupun semudah apapun memang harus diperhatikan, dan ya butuh telaten juga, terus dipangkas gitu lah ya, karena memang gampang sekali tinggi. Dan ini harapan saya bagi desa-desa yang masih belum yang entah kemana tadi kelornya, harapan saya desa-desa itu juga menganggarkan yang sama seperti dulu. Satu warga menerima 2 tanaman kelor untuk dimanfaatkan. Dan jangan lupa Ibu, setelah ditanam dan sudah subur tumbuh juga dimanfaatkan ya, karena 2017 itu sudah waktu yang cukup lama juga. Stunting, maka wajib kan menangani stunting dengan teknik, saya sudah sampaikan teknik menangani stunting dengan wajib ada bahan daun kelor. Bahan bakunya sudah ada di sekitar. Stunting kan buat saya saya harapan saya juga buat kepala desa, Pak Lurah dan semuanya ya, camat dan yang kepentingan itu, ketika ada stunting ya itu adalah gawat daruratan ya, gawat daruratan, jangan sampai nyantai, sehingga harus ada perlakuan khusus, harus ada tim khusus yang menangani itu, sehingga cepat tertangani, karena kita kejar-kejaran menangani stunting itu kejar-kejaran sama waktu. Baik Ibu, ini kita juga menerima menerima pertanyaan dari pendengar atau sahabat XFM. Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan atau telepon bisa di line telepon di 0296 533 445 atau di WhatsApp di 085 100 992. Itu ya, silahkan. Ada yang sudah masuk? Ada yang masuk bertanya, Ibu. Ini langsung ditangkap di sini. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo. Pak Eko. Yang ada di mana, Bapak? Masuk Pak Eko. Oke, Bapak Eko ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Silakan Bapak. Selamat pagi. Malam. Semangat pagi. Beliau tahu, beliau udah pernah ketemu saya. Iya, semangat Pak. Selamat pagi. Pagi Pak Eko. Monggo. Mau dirawat. Oke. PKK itu ketua bidang 3 sama PP perwakilan manajer Moringa sama Mas Wan juga. Selamat malam Mas Wan. Sugeng dalu Pak. Iya Pak. Teman lama ini. iya Iya toh Pak. Mas Kota. Iya, salam sehat Mas, salam sehat ya. Monggo, silahkan. Kebetulan kami juga di lembaga konservasi lingkungan Gelora Hijau Indonesia. Selain
tanaman sahabat air, kita juga lagi melakukan apa ya, pengembangbiakan kecilan lah pohon kelor. Oke, iya. Apa yang kami ingin tanyakan itu mungkin dari ibu atau bapak yang di sana ini dalam turun temurun itu kan pohon kelor cukup luas dikenal sebagai tanaman untuk mengusir makhluk halus ya. Iya, betul. Iya. Sudah saya duga ya. Iya. Ini yang kami tanyakan sebetulnya itu kan sudah cukup banyak dikenal dari mulai pelosok desa hingga kota guys. Iya. Cuma kami belum tahu sebetulnya zat apa ya yang Nah, ini cukup berperan penting ya dalam zat apa? Wah, ini kayaknya Mas Rizal harus menjawab. Wah, terima kasih Mas Eko atas pertanyaannya. Ada lagi mungkin? sangat bermanfaat sekali ya. Ya. Mengaku itu untuk Ini kayaknya narasumbernya kalau satu yuk, ahli metafisika ya. Iya. Betul. Baik, itu ya Mas Eko ya. Kabupaten Blora ini dan teman-teman semua. Oke, sama-sama. Semoga diberikan kesehatan. Amin. Oke, makasih Mas Eko. Tanyakan lagi? Oh sudah, oke. Iya. Terima Juang kasih. lingkungan hidup Ini teman sebagus saya kayaknya ini. Ayo Mas Rizal ya. Oke Mas, pertanyaannya. Memang ini pertanyaannya memang warga Iya. Blora ini secara umumnya memang Apakah mengenal kelor ini sebagai zat tanaman mistis. zat apakah pertanyaan Mas Eko tadi? Zat apakah yang terkandung dalam kelor sehingga bisa mengusir jin? Wah, ini pertanyaan saya nggak bisa jawab. Sebetulnya memang ada teorinya juga. Iya, ada Mas. teorinya. Ya, betul. dan memang metafisika. Ya. Tapi saya coba jelaskan agar mudah dipahami ya. Ya. Kita semua tahu yang namanya frekuensi atau getaran kan ya. Ya. Nah, kelor itu memiliki frekuensi yang sangat tinggi dibanding bunga mawar, bunga melati. Kalau bunga melati hanya 400 MHz. Oh. Gitu ya. Sedangkan kelor itu sampai 16.000 MHz. Wow. Seperti itu kah? Iya. Dan Oke, 16.000 saya catat ini. 16.000. Saya juga baru tahu faktanya ini. kita tahu bahwa mawar itu sering dikaitkan dengan hal mistis. Iya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa hal mistis itu kurang lebih frekuensinya sekitar 400 atau 500 MHz. Jelas kalah dengan kelor kan. Oh, kalah tua ya, kalah pamor ya. Kalah tinggi. Kalah tinggi ya. Gitu ya. Oh, ternyata memang orang zaman dulu tuh lebih canggih loh Pak. Iya, Ternyata semoga- nggak usah pakai penelitian tuh tahu. Semoga gitu. jawabannya cukup bisa Iya, melegakan Mas. hati Pak Eko ya. Iya. Gitu ya. Bukan Saya zat juga sebetulnya. nggak tahu loh ini. Bukan zat ya, tapi tetapi frekuensi. oh ya, frekuensi yang sampai dengan 16.000 MHz ya. Itu jin kalah tinggi frekuensinya yuk. Jadi dia jadi minder ya. Seperti itu mungkin. Oke, ini mumpung informasi kita bahas daun kelor juga sudah ada Ada lebih? pertanyaan via WhatsApp. Iya. Ya, selamat malam, saya Ibu Lastri dari Blebok. Saya mau tanya bagaimana cara mengolah daun kelor yang benar sehingga kandungan gizinya tetap terjaga dan berapa besar kandungan gizi daun kelor buat balita. Terima kasih sebelumnya, salam untuk Ibu Enia Salihah. Oke, dari Meleboh ya, dari Meleboh, Kecamatan Ibu Jiken. Lastri. Oke, ini Mas Rizal tadi sudah sedikit menjelaskan, mungkin bisa dijelaskan lagi Mas ya. Oke, boleh. Ya, langsung. Baik Ibu Lastri, saya coba menjawab. Untuk pengolahan kelor yang baik dan benar, sebetulnya itu dilihatnya dari cara panen. Oke. Panennya jangan lebih dari 4 jam. Jadi setelah daun kelor dipetik, itu harus segera diproses. Entah itu dibuat sayur, Tidak boleh tidak boleh disimpan lama-lama dulu. ya. Betul. Apa itu dibuat sayur ataupun dikeringkan untuk menjadi infusi atau teh, itu harus segera dan segera. jangan kurang dari 4 jam. Dicuci dulu tentu kan ya. Dicuci Dicuci betul. dulu, dibersihkan dulu ya. Nah, setelah dipanen tadi 4 jam, baru ke higienitas atau pembersihan dari daunnya itu. Yang pertama harus dilorot dulu, dipisahkan antara Ranting ranting dan dengan daun. daun. Pertama kali ya. Pertama, yang kedua. Oh, yang kedua, ya. Yang kedua. Dan yang ketiga, setelah dilorot, itu dicuci di air yang mengalir.
agar debu-debunya hilang. Setelah dicuci baru disayur. Nah, cara disayurnya ini agak berbeda daripada sayur yang lain. Oke. Daun kelor jangan sekali-kali direbus. Oh. Jadi kalau mau masak sayur kelor, itu sebaiknya masukkan dulu bahan-bahan yang lain sampai matang. Setelah itu matikan api atau pindahkan panci. Tidak dalam api menyala ya? Iya, tidak dalam kondisi suhu yang naik terus. Agar kandungan gizi. Apa akibatnya kalau apa akibatnya? Moringinnya atau zat asiri daun kelor atau klorofil atau kulit daun kelornya itu pecah. Itu yang menyebabkan daun kelor langu. Dan tidak Betul, ini saya juga mau tanya tadi sebenarnya kok bisa. dan tidak ini ya, tidak Tidak menjadi berbalik menjadi racun tidak ya? Tidak, Cuma hanya saja berkurang. rasanya itu tidak akan disukai karena pahit. Iya. Langu. Saya juga Nah. sempat tanya Nutrisinya kan. juga berkurang. Betul, nutrisinya jelas berkurang karena nutrisi yang larut dalam air itu menguap. Nah, tadi masukkan daun, aduk-aduk, tutup, tunggu 30 menit atau 15 menit. Itu Baru sudah cukup. disajikan. Iya, Oh, baru sajikan. Oke. Jadi kalau misalkan ditutup gitu saja dengan cara yang tadi tidak pahit ya nanti jadinya ya. Betul, nantinya jadi segar, percis bayam. oh gitu ya. Oh ya, dan jangan dihangatkan. Oh, nggak Karena boleh. memiliki sifat seperti bayam. Oh, oke. Tidak boleh dihangatkan dan tidak boleh dimasak di air yang suhunya selalu naik ya. Iya, betul. Oke. Baru tahu ya. Iya. Ternyata sebenarnya mudah, tetapi tidak banyak orang tahu cara Nah, itu. tekniknya itu. Dan ini ada juga yuk pertanyaan yang tadi sempat titipan dari rumah ini. Jadi tadi juga saya juga ngobrol sama Mas Rizal. Kenapa ya? Kenapa ketika orang pertama kali mengkonsumsi baik itu pil atau serbuk kelor itu ada sebagian yang mereka mengalami gejala seperti mata kabur, lalu juga perut mual-mual, dan ada juga yang sampai kayak orang kelingan gitu, jadi kayak mabok gitu. Jadi itu sebenarnya apa yang terjadi? Dan ini mungkin Mas Rizal bisa jelaskan lagi kepada sahabat XFM kenapa itu, dan ketika terjadi hal seperti itu apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah bisa diteruskan atau dihentikan atau bagaimana, Mas? Monggo, Mas. Ada yang namanya sebab akibat. Nah, kalau di kelor itu namanya detox. Detox. Iya. Detoxnya pun bermacam-macam, tergantung konsumennya. Ada yang diare, ada yang gitu ya? matanya kabur, bahkan ada yang sampai tidak bisa jalan 3 hari loh. Wih, 3 hari. Iya. Dan itu konsumen saya. Dan sebagian dari mereka ketika mengalami gejala seperti itu, sepertinya mereka langsung cepat-cepat mengambil kesimpulan untuk berhenti ya mengkonsumsi. Nah, itu ya. Dan itu banyak terjadi loh yuk di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, itu sebenarnya apa yang terjadi? Nah, kita anggap seperti pemakaian ke wajah ya, minyak. Langsung breakout atau jerawatan, padahal itu detox pengeluaran racun atau penumpukan di pori-pori itu. Gitu ya. Ya, nanti setelah wajahnya breakout atau jerawatan, bersih lagi, itu gak akan sekali-kali muncul jerawat. Wow. Itu sudah dibuktikan oleh adik saya sendiri. Nah, kalau untuk makanan, itu rata-rata diare. Pasti sering bolak-balik ke kamar mandi Dan selama itu 7 memang hari. terjadi detox itu ya, Betul. mengeluarkan racun dalam tubuh. Betul. Ini juga titipan Mas Rizal untuk Mas Rizal kelor. Ini juga titipan dari rumah Pak. Ya. Saya pribadi juga sih. Ya. Ini untuk kelor juga cocok untuk diet atau tidak? Program menurun berat badan kalau menggunakan kelor ini juga cocok atau tidak? Sebetulnya bukan cocok sih. Maaf, bukan cocok diet, tapi menstabilkan berat badan. Yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil. Jadi Iya. Jadi ideal ya, Gizi mengidealkan ya. seimbang, mengidealkan. Seperti itu. Yuk, silahkan. Baik, itu ya. Jadi Masih ada pertanyaan lanjutan? Ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, ini saya banyak juga. Ini dari Ibu Ertin dari Cepu. Bu Ertin, selamat malam. Selamat malam Ibu Ertin. Maaf Ibu, pertanyaannya agak melenceng dari pertanyaan karena banyak tanaman kelor yang ditanam di polybag banyak yang mati. Satu jenis tanah yang bagaimana Ibu yang cocok untuk ditanami? Banyak dari masyarakat yang mengeluh setelah menanam tanaman beberapa bulan langsung mati. Apa itu dikarenakan kondisi tanah yang kurang subur atau yang lain? Nah, dari kegagalan itu masyarakat jadi malas untuk mencoba bertanam kelor di halaman rumah. Terima kasih. Oke, sukemnya banyak. Ya nggak gitu apa-apa ya. Ibu. Pertanyaan mumpung masih ada yang expert, langsung ditanyakan saja gitu Iya, ya. silahkan. Mas Rizal mungkin bisa menanggapi. Mumpung masih Iya. soal kelor. Iya. Sebetulnya
kelor itu mudah tumbuh dimanapun dan kondisi tanah seperti apapun dan ketinggian berapapun. Tapi ada satu hal yang menyebabkan kelor cepat mati atau mudah mati, yaitu terlalu banyak air. Apabila kambium kelor atau akar kelor terendam air, itu dia mati. Nanti jadi berongga kambiumnya. Intensitas penyiramannya pun juga tidak boleh asal-asalan ya? Betul, karena kelor itu xerophyte seperti kaktus. Tidak perlu banyak air. Berarti gini yuk, kalau di tanaman itu ada yang namanya stres karena banyak air, ada juga yang stres karena kurang air. Jadi jenis tanaman kelor ini memang hampir sama dengan jenis tanaman pepaya ya. Pepaya juga sama. Jadi ketika dia mendapatkan banyak kandungan air dan dia ditanam di tempat yang kalau orang Jawa bilang ledoan itu, dia akan mudah mati. Betul. Nah itu mungkin ya yang jadi kuncinya. Sebenarnya untuk budidayanya sangat mudah banget ya. Kelor itu batangnya di stek, dipotong dan ditancapkan ketika musim hujan, tadi sudah saya sampaikan, itu juga mudah sekali tumbuh. Yang penting tidak dalam posisi di ledoan lah ya. Thank you ya Mas Rizal. Masih ada lagi pertanyaannya? Masih ada lagi. Banyak banget. Dan kita juga sapa juga ini ada beberapa penonton di streaming saya dari DWP Wonogiri Bu, Mbak Asri juga ini hadir menonton siaran kita. Kita mungkin bisa. Iya, selamat malam ya, sudah hadir dan kayaknya banyak sekali yang juga hadir di streaming saya di Instagram. Ayo silakan dilanjut lagi, ada yang mau bertanya atau mungkin teman-teman yang mau telepon di line telepon kami juga silakan ya, bisa kami tunggu. Mumpung ada Bu Aini Salah yang suaranya sangat broadcast voice ya, jadi ayo aja, kayaknya harus minder ya. Bu Adi Purwansa juga keren, Mas Rizal juga kayaknya suara-suara terlatih semua ini kayaknya. Karena sering menjadi pembicara, Pak. Iya. Makanya saya juga belajar, ini banyak belajar saya, benar-benar banyak belajar. Iya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Aris. Selamat malam Bu Aris. Ini dari Ngawen. Ngawen. Mau tanya, kalau untuk PMT sayur terus mungkin anak-anak bosan. Tapi kalau dicampur telur, apakah bisa atau bagaimana caranya? Terima kasih. Bisa misalkan didadar seperti itu? Iya. Ini saya tunjuk nih. Bu Adi mungkin ya. Nanti dilengkapi sama Mas ya. Bu ini juga bisa nih. Boleh. Bidang 3. Oh, bidang 3. Iya, silakan. Terima kasih Ibu Aris dari Ngawen. Jadi begini Ibu Aris, pertanyaannya bagus sekali. Apakah bisa kelor itu dicampur dengan telur? Untuk lauk bisa. Jadi tidak hanya dengan telur, tetapi bisa diolah menjadi es krim. Jadi kue juga Bu ya? Ya, menjadi kue. Terus juga bisa menjadi nugget, dicampur nugget, dan masih banyak lagi, termasuk tadi teh dan sebagainya sudah disampaikan. Ini tugas Pokja 3 ini memang pernah mengadakan pengolahan kudapan yang dicampur dengan bahan dasar kelor. Jadi jawabannya bisa ya. Bisa. Dan itu tidak berpengaruh terhadap nutrisi yang ada di sana ya Bu ya, ketika dicampur dengan bahan makanan lain. Jadi kalau teorinya sudah disampaikan Mas Rizal tadi. Itu dipegang, dilakukan, insya Allah aman ya? Aman. Ya. Jadi juga tidak langu Ibu ya kalau di dadar pun ya? Iya. Oke. Superfood dari telur campur superfood dari kelor. Dari daun ya? Superfood luar biasa sekali. Bu ini mungkin mau menambahkan pengalaman beliau dalam mengkonsumsi kelor atau mengolah kelor? Iya. Kelor ya, saya itu mandi pakai sabun kelor. Oh gitu ya? Oh iya. Apa namanya, maskeran juga kadang pakai kelor juga ya kalau nggak males gitu, nggak kecapean. Ya terus minum teh itu juga yang pasti yang lebih sering ya, karena tinggal ini kan. Jadi mungkin bagian dari ya sugesti juga kali ya, saya juga tapi yang pasti ya saya percaya betul nutrisinya luar biasa. Dan ketika minum teh kelor ya pede aja gitu, pede badannya enak dan hal apa yang dirasakan Bu ketika mengkonsumsi kelor itu? Hal paling mudah dirasakan ketika mengkonsumsi dan tidak mengkonsumsi itu seperti apa sih? Dulu saya pertama mengkonsumsi kelor ya,
itu waktu itu teh. Teh disajikan oleh owner ya Ibu Dudi waktu itu. Itu memang mual. Gitu ya. Refleks perut itu berapa menit setelah minum, 15 menit kalau apa itu langsung nggak nyaman ya kok. Kamar mandi gitu, pasti. gitu. Tapi habis itu enak kok Bu. Habis itu ya selesai aja sih, nggak ada. Nggak sampai lama gitu nggak ya? Nggak sampai diare dan segala macam. Cuman ya setelahnya hilang terus kita lanjutkan lagi, tidak ada masalah. Setelahnya itu oke aja. Gitu ya? Coklat juga saya pernah merasakan coklatnya, coklat kelor, kue-kue yang disajikan kalau kita ke Moringa di sana itu banyak aneka variasi makanan berbahan dasar kelor itu dari di sana itu. Dan juga sudah disediakan yang enak, nggak kalah dengan yang berbentuk ekstrak itu bisa dicampurkan dalam bahan makanan apapun ya, seperti tadi disampaikan Bu Adi, di bahan makan kue, bahkan di puding itu juga bisa ya masuk dalam olahan kelor semua. Saya juga kalau makan saya kasih bubuk-bubuk sedikit gitu. Gitu ya? Iya, bubuk-bubuknya aja saya ini ketika makan. Oke. Jadi memang harus punya banyak cara dan variasi supaya bisa dikonsumsi ya, baik itu dari anak-anak sampai kalau orang tua mungkin nggak usah dirayu-rayu ya, tapi kalau anak-anak mesti kita kasih cara yang menarik ya. Oke. Gitu ya. Kita sudah masuk di segmen berapa yuk? Ini segmen pertama tapi sudah pembahasan enak sekali ya. Tapi kita akan kembali sahabat Instagram, kita akan jeda sebentar. Jadi sahabat Instagram yang memiliki pertanyaan tambahan bisa segera masuk di 085 100 100 992 atau juga telepon langsung di 0296 533445. Telepon via WhatsApp juga boleh, mau DM Instagram juga boleh. Live di Instagramnya Pak Kuat ya. Di Kuat Murjito ya. Digital ya. Juga sudah banyak banget yang menonton serial kita. Karena pembahasannya sangat luar biasa. Dan tamunya yang luar biasa ya. Oke, nanti kita akan lanjut, tapi jangan kemana-mana Sobat XFM, tetap setia terus di 99.2 Radio XFM Blora.